jalan Yesus Kristus, tentunya setiap kita akan memiliki sesuatu yang berharga, dan setiap kita akan memiliki sesuatu yang berharga berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pekerjaan, jabatan, harta benda, keluarga itu sesuatu yang berharga, dan ukuran dari setiap orang tentang sesuatu yang berharga itu berbeda. Dan tentunya ketika kita memiliki atau menganggap sesuatu itu berharga, kita akan berjuang keras untuk mendapatkannya. Bahkan ketika kita sudah mendapatkannya, kita akan berjuang keras untuk mempertahankan supaya tidak rusak dan tidak hilang. Dan sesuatu yang berharga itulah yang akan menjadi tujuan pokok dalam kehidupan kita. Yang saya maksud dengan tujuan pokok adalah tujuan utama adalah kita akan mengejar hal itu. Yang lain akan menjadi nomor sekian. Tetapi yang paling berharga itulah yang akan kita kejar terlebih dahulu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34 yang demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang tertulis di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 ini menunjukkan sesuatu yang berharga yang dikejar dan dipertahankan orang. Dan ketika sesuatu yang berharga itu diusik oleh orang lain, maka orang itu menjadi marah, tidak suka, bahkan benci dan dendam. Di sana dikatakan bahwa ada dua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara, dan mereka menjumpai Yesus. Dan setan-setan yang ada dalam dua orang itu mengatakan kepada Yesus, mereka bertanya apakah mereka akan dihukum sebelum waktunya. Sebelum waktunya adalah hari penghakiman. Mereka juga meminta kepada Yesus supaya Yesus memerintahkan mereka untuk keluar, tetapi bukan pergi kemana-mana, tetapi masuk ke dalam babi-babi yang ada di sekitar daerah. Yesus pun mengiyakan dan memerintahkan setan-setan untuk keluar dari dua orang yang kerasukan, masuk ke dalam kerumunan babi-babi. Babi-babi itu pun berlarian dan terjun dalam danau, dan matilah mereka. Melihat kenyataan seperti itu, yang punya babi, peternak, pengembala babi,
merasa tidak suka, merasa terusik. Bahkan mereka marah kepada Yesus dan mengusir Yesus dari daerah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa babi-babi mereka itu lebih berharga daripada dua orang yang kerasukan setan. Babi-babi ini lebih berharga daripada sesama mereka. Mereka lebih mengasihi, lebih mencintai babi-babi mereka daripada sesamanya. Secara jelas dapat dikatakan bahwa orang-orang di Gadara lebih mencintai harta benda mereka daripada mencintai dan mengasihi sesamanya, mengasihi saudaranya, mengasihi manusia. Dan itu nampak jelas ketika kita menghayati bacaan kita kali ini. Mereka tidak peduli orang itu yang kerasukan setan itu selamanya kerasukan setan, tetapi mereka hanya peduli pada harta benda mereka. Mereka menganggap harta mereka itu lebih berharga daripada orang lain, sehingga mereka fokusnya pada harta, tidak pada orang lain. Dan disinilah kita dapat belajar dan introspeksi ini. Selama kita hidup, apa yang berharga dalam diri kita? Harta benda, tahta, dan lain sebagainya, atau sesama kita, atau persaudaraan kita. Ketika kita lebih mementingkan jabatan, maka ya kita akan berebut jabatan, tidak akan peduli pada sesama kita, bahkan dengan cara apapun kita dapat menjatuhkan sesama kita, mencari cara-cara. Ketika harta benda itu yang menjadi orientasi hidup kita, tujuan hidup kita yang paling berharga, ya kita akan fokus pada itu, bahkan akan mengorbankan orang lain untuk mendapatkan itu. Ataukah selama ini kita sudah menganggap bahwa sesama kita yang paling berharga dari segalanya? Dan ketika kita menganggap sesama kita itu lebih berharga daripada segalanya yang ada di dunia ini, tentunya kita akan lebih fokus pada sesama kita. Artinya bagaimana kita dapat mengasihi dan lebih mengasihi sesama kita. Bahkan kalau kita dapat mengasihi dan menganggap sesama kita itu paling berharga dari diri kita, kita akan rela kehilangan segalanya. Kita rela akan mengorbankan apapun juga yang ada dalam diri kita untuk sesama kita. Dan perlu kita ingat, apapun yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu dari Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Jadi mari kita memilih mana yang lebih berharga, dan pilihlah dengan tepat dan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.